Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah kesehatan paru-paru ya. Lebih spesifik lagi yaitu waspada 8 tanda paru-paru itu tidak sehat ya. Sobat sekalian, salah satu juga organ yang sangat vital ya, penting untuk kita jaga adalah paru-paru. Fungsinya sangat luar biasa ya, salah satu bagian vital yang kalau kita teliti, kalau itu bermasalah tentu saja akan mempengaruhi ya berbagai hal organ penting yang lain gitu ya. Beberapa tanda paru-paru tidak sehat itu dapat diketahui, perlu diketahui untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Ya, tentu saja paru-paru yang sangat menjadi vital itu yang kita ketahui adalah fungsinya luar biasa, diantaranya adalah mengalirkan itu ya, untuk pertukaran udara ke dalam darah, dan juga fungsi yang paling pokok juga memasuk oksigen ke seluruh tubuh. Nah ini kalau paru-parunya terganggu, otomatis tugas paru-paru itu akan terganggu dan organ lain juga akan bermasalah gitu ya. Nah, akan kita perdalam ya 8 tanda paru-paru itu yang tidak sehat ya. Ini dilansir ataupun dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama ya, tanda paru-paru itu yang kalau tidak sehat, yang pertama adalah adanya batuk kronis ya. Jadi batuk ya, baik kering ataupun berdahak yang tidak kunjung sembuh ya, setelah diobati selama lebih 3-4 pekan, dikenal tentu saja dengan batuk kronis ya. Jadi batuk yang sangat lama ya, 3-4 pekan, 3-4 minggu itu kalau tidak selesai itu kronis, artinya paru-paru kita itu terganggu itu ya. Jadi radang paru-paru dan asma. Jadi batuk jenis ini juga menjadi gejala kanker paru. Jadi kita harus waspada. Jadi ini kita akan berbicara terkait masalah tanda-tanda ya. Yang pertama adalah batuk kronis. Yang kedua adalah tanda kalau paru kita tidak sehat adalah produksi lendir berlebih gitu ya. Jadi kalau lendir yang muncul pada saat sedang mengalami flu adalah hal wajar gitu ya, karena lendir itu fungsinya untuk mengusir patogen dari dalam tubuh. Tetapi yang menjadi masalah kalau jumlah lendir yang dikeluarkan itu terlalu berlebihan gitu ya, muncul sepanjang hari ya. Kondisi ini menjadi salah satu tanda paru-paru itu tidak sehat gitu ya. Dan hal ini menandai adanya kondisi paru-paru yang menyebabkan penumpukan lendir ya. Di antaranya adalah kondisi atau bronkiektasis atau kondisi di mana tabung bronkial itu rusak permanen di dalam tubuh sini ya, paru-paru. Kemudian bronkitis atau kondisi di mana saluran bronkial meradang, dan yang terakhir yaitu tuberkulosis. Jadi produksi lendir berlebih itu juga sangat menjadi tanda ya, tanda paru-paru kita bermasalah. Yang ketiga adalah mengi ya. Mengi itu berarti bernafas dengan menimbulkan suara ya. Mengi muncul pada saat ada penyumbatan di saluran udara atau ada sesuatu yang menimbulkan penyempitan saluran udara ya. Jadi kalau kita ada tanda-tanda seperti itu ya, bernafas dengan menimbulkan suara dan itu berlangsung terus-menerus, itu tandanya paru-paru kita bermasalah dan harus segera diperiksakan. Yang keempat adalah batuk darah ya. Munculnya darah dalam dahak dikenal dengan istilah hemoptisis gitu ya. Darah itu kenapa bisa seperti itu ya? Ada kondisi yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya adalah pembekuan darah di paru-paru ya, atau emboli paru ya. Kemudian edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru. Kemudian kanker paru-paru dan tuberkulosis ya. Jadi hal yang sangat mengkhawatirkan kalau kita itu tidak cepat-cepat untuk mengatasinya gitu ya. Yang kelima adalah sesak napas ya, tanda kalau paru kita itu bermasalah. Dan yang kelima adalah sesak nafas ya. Kesulitan dalam bernafas adalah tanda bahwa paru-paru itu tak mendapatkan cukup oksigen ya. Kondisi ini umumnya terjadi pada beberapa kasus seperti asma ya, kemudian bronkitis, radang paru, kanker paru, emboli paru ya, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya, tuberkulosis ya,
dan lain sebagainya. Jadi memang harus sesak nafas itu kita harus waspada, kemungkinan paru kita itu juga bermasalah. Yang keenam adalah nyeri dada ya. Nah, kita juga perlu waspada nyeri dada tanpa batuk yang berlangsung sangat lama ya, beberapa pekan dan memburuk saat kita bernafas itu harus segera diperiksakan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut gitu ya. Yang ketujuh adalah terus-menerus lelah ya. Kelelahan itu dapat dikaitkan juga dengan sleep apnea ya, salah satu masalah tidur yang bisa mengganggu sistem pernapasan ya. Jadi kalau kita terus melelah ya, kemudian juga kelelahan itu berlangsung lama ya, entah itu bukan karena kita bekerja dari pagi sampai malam atau stres kita, tetapi kelelahan itu hal yang tidak wajar, itu bisa saja menjadi pertanda dan kemungkinan kelelahan itu kadar oksigen rendah itu kita berkurang. Kalau kadar oksigen itu berkurang, maka itu ada salah satu tanda paru-paru kita bermasalah dan harus segera diperiksakan. Dan yang terakhir adalah kuku yang membiru gitu ya. Jadi kuku yang berubah warna dengan tidak wajar itu juga menjadi tanda gitu ya, tanda kalau kondisi paru-paru kita itu bermasalah ya. Kuku yang membiru itu bisa menjadi tanda sianosis ya. Jadi merupakan kondisi di mana jumlah oksigen yang beredar di dalam darah itu tidak mencukupi ya. Kondisi ini menjadi tanda paru-paru tidak sehat karena dapat disebabkan oleh penyakit paru yang kronis ya. Jadi sobat sekalian ya, dengan kondisi seperti ini ya, haruslah menjadi perhatian khusus bagi kita ya. Kalaupun ada tanda-tanda seperti tadi ya, yang pertama yaitu batuk kronis yang berlangsung lama gitu ya. Kemudian juga produksi lendir berlebih ya, dan itu tidak wajar ya. Itu bisa juga tanda. Kemudian mengi yaitu bernafas dengan menimbulkan suara, yang kalau itu terjadi dalam waktu yang lama itu juga harus diperiksakan ya. Kemudian juga batuk darah ya, batuk darah itu yang kadang kita sering gitu ya, dan jangan ditunda untuk memeriksa ke dokter karena itu akan lebih buruk kondisinya kalau kita biarkan. Yang kelima adalah sesak nafas ya, kemudian yang keenam nyeri dada, yang terakhir yang ketujuh terus merasa lelah, yang ke-8 adalah kuku itu membiru ya. Jadi sobat sekalian, kita harus benar-benar ya, dalam kondisi sekarang itu yang biaya kesehatan itu mahal, tentu saja kita tidak bisa tidak harus terus menjaga kesehatan, minimal harus pola makan sehat gitu ya. Hindari stres dan juga pola hidup sehat ya, makan teratur, makannya juga jangan yang penting enak tetapi harus bergizi ya, protein, mineral ya. Kemudian kita harus istirahat cukup dan juga hindari stres ya. Yang paling penting juga ya, jangan lupa untuk konsumsi produk kesehatan yang ini akan menjadikan tubuh kita, stamina kita fit dan imunitas tubuh kita tetap fit juga ya, termasuk juga kesehatan paru-paru dengan konsumsi produk kesehatan yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya ya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu? Yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat kelarutan, dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit karena bentuknya yang nano atau yang sangat kecil sekali ya. Kemudian juga manfaatnya luar biasa banyak, diantaranya adalah dapat mengatasi penyakit non medis ya, dapat mengatasi penyakit kolesterol, kemudian asam urat, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker, juga amandel, jantung ya, bahasan kita kali ini ya, kemudian juga sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Dan ini adalah produk sabu jagat yang manfaatnya sudah banyak dinikmati oleh ribuan pelanggan ya, karena ribuan botol sudah dinikmati manfaatnya gitu ya. Kemudian varian selanjutnya ini untuk yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain ya, yaitu manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya,
membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah, keunggulan dari Turkish Propelling Turkiya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini, ya, Turkish Propelling Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes, ya, 60 kilo 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam, ya. Untuk terapi berat misalnya untuk paru-paru, jantung, ya, bahasan kita kali ini bisa 3 kali pagi, siang, dan malam, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.